Pengalaman hidupku yang tak terlupakan dengan seorang janda setengah baya yang kejadiannya itu berawal dari aku yang berhutang padanya untuk bermain game di Papalian. Sebut saja namaku Irwan 22 tahun, kejadian ini berlangsung pada hidupku yang terlanjur terobses ingin mendapatkan kemenangan yang besar pada permainan yang lagi trans di Papalian sekitar 5 bulan yang lalu. Hal ini bermula dari melihat teman yang dalam semalam bisa mendapatkan jackpot yang luar biasa banyaknya. Sehingga aku yang saat itu bekerja sebagai driver ojol menjadi sangat tertarik dan ingin mendapatkan jackpot seperti yang temanku itu dapatkan. Tetapi setelah berkali-kali mencoba, awalnya dikasih kemenangan tapi kecil. Sehingga aku berpikir pasti akan dapat yang besar seperti kawanku itu. Tetapi ternyata aku kena peran Papalian. Bukannya berhenti aku malah semakin penasaran. Sampai-sampai aku jadi malas narik ojek. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kekalahan semakin besar, akhirnya motor pun terjual. Bukannya kapok, aku semakin terobsesi untuk bisa mengembalikan kekalahanku yang sudah kelewat banyak itu. Tetapi untung tak dapat diraih, aku semakin terpuruk dalam kekalahan di permainan Papalian itu, uang dari hasil jual motor pun habis. Aku masih saja penasaran dengan permainan yang satu itu. Suatu hari aku berkenalan via internet dengan seorang janda setengah baya yang berumur 49 tahun bernama Jenny. Mulanya aku hanya tertarik karena orangnya ramah dan asyik diajak ngobrol dan cukup bisa mengikuti gaya anak muda alias lumayan gaul lah. Hampir setiap malam dia telepon aku. Suatu saat Jenny akan ada tugas dari kantornya ke kota di mana aku tinggal. Dia menelpon meminta aku menjemputnya di airport. Wah asik nih. Aku bisa ketemu, sekalian bisa ngobrol sama dia, batinku ketika itu. Karena orangnya cukup asik untuk diajak ngobrol. Iseng-iseng aku pun mencoba menceritakan kesulitanku masalah uang, ternyata Jenny merespon dengan serius dan menawariku untuk memberikan pinjaman. Awalnya tentu aku pura-pura menolak. Karena Jenny terus menawariku, dan itu memang juga aku harapkan. Akhirnya aku menerimanya, dan terkirimlah uang yang cukup banyak. Dan lagi-lagi aku pakai mengunjungi room Papalian dan lagi-lagi rungkat. Han, mana uang pinjaman lagi? Pada saat hari H dia telepon aku lagi dan bilang ciri-cirinya kalau saat itu dia memakai baju warna pink dan celana panjang hitam. Sesampainya di airport aku bingung sekali waktu melihat-lihat di kedatangan itu yang pakai baju warna pink dan celana hitam cuma satu orang saja, itu pun kira-kira masih sekitar umur 35 tahun menurutku saat itu. Aku pun memberanikan diri untuk menyapanya. Selamat siang Bu, maaf apa Ibu yang bernama Jenny? Sapaku. Apa kabar Irwan? Sapanya dengan senyumnya yang amat manis. Aku langsung bingung, karena melihat tampangnya yang masih sangat cantik, tidak seperti yang aku bayangkan ketika masih belum bertemu dengannya. Dengan perawakan yang langsing tapi gemuk pada bagian yang penting tentunya. Tiba-tiba Jenny langsung memberikan hadiah di TV-ku. Muatul. Jangan panggil ibu segala ya, panggil Jenny saja, ucapnya lirih. Wah, tentu saja aku langsung rada-rada ingin jadi ya, ketika itu, kece. Seharian aku antar Jenny keliling ke kantor clean-cleannya. Setelah jam kerja usai, kita berdua pun memutuskan untuk makan malam. Setelah makan malam selesai aku antar lagi Jenny ke airport. Di tengah perjalanan tiba-tiba dia minta berhenti di pinggir jalan yang lumayan sepi malam itu. Aku tanya, kenapa kok berhenti di sini? Kiranya aku agak heran. Tanpa banyak bicara, Jenny langsung saja memulainya. Di tengah-tengah kegiatannya itu, dia berbisik. Mantap juga ini sayang, ucapnya seraya merem tuasnya perlahan. Sebenarnya malam itu Jenny berkata kalau ingin melakukannya denganku, tetapi karena dia sudah beli tiket pesawat dan waktu sudah mepet, akhirnya dengan berat hati dia pun harus terbang pulang ke kotanya. Sebulan telah berlalu, kami tetap berhubungan via telepon. Hubungan kami semakin akrab dan sudah seperti sepasang kekasih saja, dan Jenny selalu saja mengirimkan uang itu padaku, sehingga semakin lama aku pun semakin merasa sangat berhutang budi pada Jenny. Karena jelas aku tidak akan bisa secepatnya mengembalikan semuanya uang pemberiannya yang sudah semakin banyak, dan rata-rata aku habiskan buat kejar jackpot di Papalian dengan hasil akhir yang selalu saja mengecewakan. Akhirnya aku pun menyampaikan keinginanku untuk bisa bertemu lagi dengannya ketika suatu malam Jenny sedang menelponku. Jenny pun
ternyata juga mempunyai keinginan yang sama, tetapi dia masih terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya aku menawarkan, bagaimana kalau aku yang datang ke kotanya, dan Jenny pun menyetujuinya. Ketika aku dalam kebingungan memikirkan uang untuk biaya ongkos ke kotanya itu, tiba-tiba saja Jenny menelpon kalau sudah mengirim sejumlah uang ke rekeningku untuk keperluanku itu. Tentu saja aku berpura-pura sok punya uang. "Kenapa Jenny kirim uang lagi?" tanyaku berpura-pura. "Sudahlah sayang, tidak apa-apa, yang penting kamu cepat datangnya, aku sudah rindu nih," ucap Jenny dengan suaranya yang merdu di ujung telepon itu. "Iya, besok aku akan OTW ke hatimu Jenny," sahutku mulai menggombal. Akhirnya telepon pun terputus, setelah pembahasan kami dirasa sudah cukup. Selanjutnya aku pun membeli tiket pesawat untuk pergi ke kotanya Jenny. Saat aku tiba di Jakarta aku menginap di sebuah hotel, lalu kami bertemu dan jalan-jalan bersama. Jenny terlihat makin cantik saja di mataku, lebih cantik dari sebelumnya. Sepulang dari jalan-jalan, Jenny memintaku untuk ikut menginap di hotelku. Asik juga nih pikirku, karena memang aku juga sangat mengharapkannya. Selesai MND aku lihat Jenny duduk di sofa sambil nonton TV, cantik sekali Jenny saat itu, dengan baju tidur warna ungu. Wah, yang bikin aku deg-degan saja, dan setelah aku curi-curi pandang, ternyata dia tidak memakai aksesoris. "Kamu masih hutang sama aku Lawan," Jenny berkata dengan senyum manisnya. "Tapi aku belum bisa secepatnya untuk membayarnya Jenny, tapi pasti aku lunasin kok," jawabku seraya menunduk malu. "Lo maksud kamu gimana sayang?" tanya Jenny seperti kebingungan. "Uang yang Jenny kirim itu ke aku," sahutku. "Shan, aku bukannya menagih uang," ucap Jenny. "Lah terus, utang yang mana maksud Jenny?" tanyaku bingung. "Masa kamu lupa sayang?" lanjut Jenny seraya mendekatiku. "Iya aku lupa," sahutku lagi. "Itu lo yang waktu kamu antar aku ke airport sayang," jelas Jenny dengan senyum-senyum. "Olah, yang helm proyek itu ya," sahutku mulai ingat. "Iya sayang, semenjak itu aku keingetan terus loh hihi," sahut Jenny dengan senyumnya yang semakin membuatku terpana. "Iya deh pasti aku lunasin kok," sahutku dengan perasaan berbunga-bunga. Wah kebenaran nih bisa ngerasain aku janda setengah baya yang cantik, gumamku dalam hati. Hehehe biarpun sudah umur 49-an, tapi Jenny sangat cantik dan juga menarik. Karena memang hobinya berenang. "Kita sambil nonton film Yokwan," kata Jenny memberikan usulan. Sewaktu Jenny memasang VCD, oposisinya itu rada sedikit demikian. Terlihatlah olehku pemandangan yang begitu cepatnya mampu meruntuhkan imanku. Aku pun langsung saja mendekatinya dan langsung berusaha memulainya dari belakangnya. "Sabar dong sayang, aku sudah lama lual tidak sama laki-laki," ucap Jenny dengan kakinya yang agak gemeteran. Aku segera mengangkatnya ke sofa dan berusaha untuk membuatnya semakin melayang. Jenny pun meresponku dengan tidak kalah bersemangatnya. "Jago juga nih," pikirku. Sementara itu, kedua tanganku sudah mulai bergerak kemana-mana, sehingga Jenny semakin tidak karuan tingkahnya. Tangan Jenny pun mulai berusaha meraih pada apa yang menjadi incarannya. "Bit, ini giliranku yang bayar utang," cegahku seraya tanganku menepis tangan Jenny itu dengan lembut. Dia pun hanya tersenyum dengan manja. Aku pun segera saja berusaha untuk membuat angan-angan Jenny malam itu semakin melambung tinggi. Ternyata usahaku itu tidaklah sia-sia. Jenny berkali-kali memanggil namaku sebagai tanda kalau dia benar-benar bahagia dan mengharapkan agar aku segera membawanya ke puncak yang terindah di malam yang romantis itu. Asik benar nih pikirku dalam hati. Tetapi dengan sengaja aku tidak segera menyempurnakannya, karena aku berniat untuk bisa membuat Jenny malam itu menjadi semakin penasaran, dan ternyata sebelum aku sempurnakan, Jenny telah berhasil memperolehnya untuk yang pertama kalinya. Tangan Jenny semakin menekan KPL-ku, aku pun semakin bersemangat. Aku lihat KPL Jenny menegada, pertanda dia sangat senang dan terbawa alur yang aku ciptakan di malam itu. Aku pun semakin enjoy dengan terus saja melakukan hal-hal yang mampu membuat Jenny benar-benar menjadi tidak sabar lagi. Dan tiba-tiba saja dia mendorongku dan mengambil alih oposisiku. Tentu saja aku pun sangat senang dengan caranya itu. Dan tanpa bisa aku cegah lagi, Jenny dengan perlahan mulai menyempurnakannya.
Spontan aku memejamkan kedua mataku untuk bisa benar-benar menghayati proses penyatuan itu, yang situasinya tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Jenny benar-benar penuh semangat dalam bergerak. Setelah beberapa lama aku pun membaliknya dan gantian aku yang bekerja keras. Kurang lebih 35 menit, Jenny kembali mendapatkan untuk yang kedua kalinya, dan itu juga bertepatan dengan aku yang memperolehnya untuk yang pertama kalinya. Setelah Jenny beristirahat, beberapa saat dia pun berucap, "Thanks ya sayang, hutangmu lunas," ucapnya. "Makasih jua Jenny," sahutku. "Sayang, sepertinya aku jatuh cinta sama kamu," ucap Jenny seraya menatapku penuh harap. "Tapi Jenny," sahutku. "Tapi kenapa sayang? Apa karena aku sudah tua?" Bertanya Jenny dengan raut yang sedih. "Bukan itu Jenny, buat aku umur tidak masalah, apalagi dengan wanita secantik dan sehebat Jenny," ucapku menjelaskan. "Lah terus, karena apa sayang?" Bertanya Jenny semakin penasaran. "Irwan kan hanya seorang pengangguran Jenny," ucapku seraya menunduk malu. "Sayang, itu tidak masalah, yang penting kamu sayang beneran sama aku," jawab Jenny seraya mengelus wajahku dengan penuh kasih sayang. "Benarkah Jenny?" tanyaku memastikan. "Iya sayang, Dial," sahutnya Dial. Sahutku pula. Akhirnya kami pun kembali berusaha untuk membuat suasana malam itu romantis kembali. Benar-benar malam yang luar biasa, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Wah, tidak terasa sudah hampir 5 jam aku bersama dengan Jenny, wanita setengah baya yang penuh semangat. Keesokan harinya, Jenny pun memintaku untuk tinggal di rumahnya saja. Selama aku tinggal di rumah Jenny, tiap saat aku terus mengulangnya dengannya. Dan ketika aku mengatakan kalau akan balik ke kotaku, Jenny melarangku. Aku pun menurut saja dengannya. Semenjak itu aku pun tinggal di rumah Jenny. Aku merasa benar-benar beruntung, enak tenan. Semenjak itu pula aku memutuskan untuk berhenti bermain di Papa Leon. Selamat tinggal Papa Leon. Sekian cerita yang bisa aku bagikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, semoga terhibur.